Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilgio Adiata dari kelas 9E, nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 bagaimana yang dinyatakan oleh WHO ini sudah berdampak global. Ini menyerang tidak hanya Cina, tapi juga negara-negara lain. Sebelumnya, Cina terkena dampak paling serius dan itu sebenarnya sudah cukup mengontrol perekonomian di Indonesia. Jadi, setiap 1% perekonomian Cina turun, perekonomian Indonesia turun sekitar 0,2%. Dan oleh karenanya, kemungkinan besar berdampak pada krisis atau resesi global. Apa saja dampak ekonomi dari pandemi COVID di Indonesia? Dampak ini terlihat pada kelangkaan bahan-bahan pokok impor. Sebagaimana kita tahu, Cina adalah pensuplai terbesar kebutuhan bahan-bahan pokok di Indonesia. Oleh karenanya, pada akhirnya kita melihat beberapa kebutuhan kita terkena dampak kelangkaan bahan baku impor. Itu kemudian akan mengontraksi pada kemampuan induksi untuk kemudian memproduksi dan menciptakan nilai tambah. Bisa jadi jika ini terjadi dalam jangka waktu lama, ini akan berdampak negatif pada sektor perekonomian Indonesia. Langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi efek virus corona di sektor ekonomi ini? Ada beberapa langkah yang bisa pemerintah lakukan, dimensinya pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek, contohnya tentunya pemerintah dalam hal ini menjaga kestabilan harga melalui relaksasi impor, menjaga stok pangan, kebutuhan pokok, dan bahan industri. Jangka menengah, contohnya pemerintah harus mencari pasar ekspor impor baru selain di Tiongkok. Intervensi fiskal dan moneter. Dalam hal ini, daya beli masyarakat akan terdampak apabila hanya meningkat. Dalam hal ini, tentunya pemerintah bisa membuat kebijakan fiskal dengan mengeluarkan kartu prakerja dan bantuan BLT, supaya kelompok-kelompok yang paling rawan dalam perekonomian tak berdampak cukup serius. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan perekonomian secara normal? COVID-19 ini adalah musuh tak terlihat. Berapa lamanya dan vaksinnya pun belum ditemukan. Mungkin kita sangat menderita di tahun ini, tapi setelah ini selesai, siapa tahu potensi rebound akan cukup besar. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam menghadapi kondisi ini? Salah satunya dengan melihat di bulan Januari, Purchasing Manager Index di Indonesia yang sudah mencapai di atas angka 50 dan di Cina di bawah angka 30. Itu artinya ada yang menjanjikan untuk ke depan. Negara-negara ada kemungkinan lagi yang menggantungkan produk-produk Cina akan berpindah ke Indonesia. Potensi ini bisa terlihat di bulan Februari 2019. Neraca perdagangan surplus pertama kali dalam 5 bulan naik pesat. Dari situlah bisa dijadikan solusi jangka panjang, di mana kita bisa menjadi pasar alternatif lancar. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.